Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk bermajelis ilmu dan biasa pembahasan fikih Asmaul Husna. Tadi salah jadwal, jadi pembahasan mungkin ditarik kepada pembahasan di Taman Raya, kita mengkaji tafsir karena persiapannya tafsir ya, jadi anak pun tak bawa buku juga. Taib, malam ini kita akan membahas tafsir Al-Mutaffifun, karena surah Al-Insyiqaq kita sudah selesai membahasnya dan nggak usah, percuma juga. Ini udah habis baterai. Ya nggak apa-apa lah, saya teriak-teriak aja. Maju-maju aja, mic-nya bermasalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mutaffifin ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wailun lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan juga menimbang. Alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun. Orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan apabila mereka menakar ataupun menimbang untuk orang lain, mereka pun justru mengurangi. Surah Al-Mutaffifin ini, ikhwan, ada yang mengatakan dia ada surat yang terakhir turun sebelum hijrah Nabi. Tapi ada juga yang mengatakan dia surat yang turun di awal-awal hijrah Nabi ke kota Madinah. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa separuh surat itu turun di Mekah dan separuhnya turun di kota Madinah. Tentu ulama tafsir memiliki alasan tersendiri kenapa ada yang berpendapat Makkiyah, ada yang berpendapat Madaniyah, dan ada yang berpendapat dua-duanya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berpendapat bahwa surah Al-Mutaffifin ini adalah Madaniyah. Karena sebelum hijrah Nabi SAW di kota Madinah, orang-orang Yahudi itu mereka terbiasa curang dalam berjual beli. Jadi ekonomi Madinah itu kan dipegang orang-orang Yahudi. Di sana ada namanya pasar Bani Kunaiko. Itu pasar besarnya orang-orang Yahudi. Dan dikenal dengan kecurangan dalam dagang. Jadi ketika Nabi SAW kemudian hijrah ke kota Madinah, dia melihat buruknya perdagangan orang-orang Yahudi di Madinah. Dari sini turunlah ayat wailul mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Itu di antara sebab kenapa turunnya surah Al-Mutaffifin ini. Adapun surah Al-Mutaffifin sendiri, kalau kita melihat dari jumlah ayat, dia memiliki 36 ayat. Kemudian 109 kalimat dan 430 huruf. Dan tartib Al-Quran dia masuk pada surat ke-83. Itu dari segi tartib ayat dan kalimat. Baik, masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kalimat wailun? Apa itu wailun?
Sebagian ulama tafsir mengatakan wailun itu adalah doa kecelakaan, kebinasaan. Tapi juga ada yang mengatakan dia adalah sebuah lembah yang terdapat di dalam neraka jahanam, yang sangat dalam, sangat gelap dan sangat busuk sehingga jahanam sendiri merasa ketakutan dengan lembahnya. Dari sini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari, mengatakan bahwa melakukan tatfif, curang dalam berdagang dengan cara mengurang-urang takaran atau timbangan, termasuk minal kabair, dosa dari dosa-dosa besar. Dan itu juga dicantumkan Imam Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Salah satunya beliau membuat bab tentang masalah at-tatfif, mengurang-urang takaran ataupun mengurang-urang timbangan atau curang dalam dagang. Kenapa demikian? Karena definisi dosa besar sendiri adalah setiap dosa yang ada ancamannya. Kalau dosa kecil kan tidak ada ancamannya, tapi dosa. Tetapi kalau dosa besar itu identik dengan ancaman, baik ancaman itu di dunia ataupun di akhirat. Pokoknya setiap dosa mengandung ancaman. Di dunia pamannya potong tangan, rajam, didera, diasingkan. Berarti dosa yang ada ancaman di dunia itu disebut dosa besar. Atau di akhirat seperti di sini, diancam dengan wai lembah di neraka, atau diancam dengan neraka, atau diancam dengan azab. Maka apapun dosa, kalau sudah ada ancamannya, ketahuilah itu adalah minal kabair, dari dosa-dosa besar yang tidak bisa diampuni hanya dengan sekedar wudu, dengan sekedar solat, dengan sekedar zikir, tidak, tetapi harus dengan taubatan nasuha. Dan kalau itu berkaitan dengan hak orang lain, maka harus dikembalikan haknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kemudian tatfif ini sedemikian kerasnya sampai dijadikan satu nama dalam Quran itu, Al-Mutaffifin? Karena yang namanya tatfif, mengurang-urang takaran, timbangan dan yang semacamnya itu kezaliman. Dia adalah kezaliman. Kemudian memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Kemudian melukai orang lain, karena kan dia merugikan masalahnya. Kalau orang yang membeli itu tahu bahwa dia dicurangi, sakit hati. Ya. Kemudian juga menimbulkan perpecahan antar kaum muslimin, kedengkian, tidak suka kan begitu. Kadang-kadang kita ngomel juga kan gitu, beli sekilo rupanya ditimbang tak sampai, apa ngomel-ngomel kita. Lah dari ini pula kemudian, kenapa kemudian ancamannya berat lebih daripada itu? Sering saya kasih contoh antum, kalau masalah tatfifnya ini mungkin barang-barang berharga seperti emas, perak, dikurangi sekian gram gitu kan, tentu terasa ruginya. Karena emas itu kecil tetapi harganya besar kan gitu, terasa lah kan gitu ya. Tapi mungkin kalau tatfifnya, mengurang-urang takaran dan timbangan itu pada sesuatu yang sifatnya mungkin harganya murah, seperti umpamanya jual buah-buahan, duku, salak, jeruk atau yang semacamnya. Mungkin kalau kita beli 2 kilo dikurangi setengah on, mungkin tidak sadar kan gitu ya, tidak tampak gitu ya. Ya. Dan kalaupun seandainya yang sedikit itu kita makan pun tidak mengenyangkan sebenarnya. Kita beli 1 on umpamanya duku, nggak kenyang juga. Tapi kenapa kemudian ancamannya demikian kerasnya dalam Quran sampai dikatakan wailun, neraka wel bagi mereka, lembah jahanam bagi mereka? Dari sini kata para ulama, karena kita tahu bahwa antara pedagang dan pembeli itu terkadang tidak saling kenal. Kalau yang curang dari pihak pedagang, berarti dia menzalimi pihak pembeli. Kalau dia curang dari pihak pembeli, dia menzalimi pihak pedagang. Contoh umpamanya, pembeli ini kita tidak tahu siapa dia. Bagaimana kalau yang membeli itu anak yatim? Berarti kita memakan hak anak yatim. Bagaimana kalau pembeli itu fakir miskin? Berarti kita memakan hak fakir miskin. Atau mungkin nampak orang kaya yang membeli, bisa saja orang kaya itu disedekahkan kepada panti asuhan untuk anak yatim juga kan begitu kan? Ataupun sebaliknya, kita yang membeli ini kadang-kadang kita minta ditambah, kita tidak tahu penjual ini orang kaya kah, orang miskin kah, kita tidak tahu. Lah karena ada kemungkinan memakan harta-harta anak yatim, harta anak miskin dan begitu seterusnya, wajar kalau Allah Subhanahu wa taala dengan keras mengatakan wailun lil mutaffifin di sini. Celaka bagi orang-orang yang mutaffif di sini, yang suka mengurang-urang takaran dan timbangan itu. Kalau dia jadi penjual, dia kurangi. Kalau jadi pembeli, dia minta tambah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebenarnya
bukan dari Quran saja celaan tatfif ataupun mengurang-urang ini. Di dalam hadis Nabi SAW dijelaskan tentang bahayanya ini. Seperti Nabi SAW mengatakan ketika menasihati orang-orang muhajirin, apa kata Nabi SAW? Ya ma'syaral muhajirina khamsun idzabtulitum bihinna fa'udzu billahi an tudrikuhun. Kata Rasul, hai orang-orang muhajirin, ada 5 perkara jangan sampai menimpa kalian. Kalau 5 perkara ini menimpa kalian, aku berlindung kepada Allah, semoga jangan sampai menimpa kalian. Rasul ketakutan kalau 5 perkara itu menimpa umatnya. Sampai Rasul berlindung kepada Allah. A'udzubillah an tudrikuhun. Aku berlindung kepada Allah kalau kalian sampai terkena 5 perkara ini. Lah salah satunya dari 5 perkara ini kata Nabi SAW, walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bis-sinin wa syiddatil maunati wa jawri sultan. Tidaklah sebuah kaum mereka mulai mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, kecuali Allah akan timpakan kepada mereka paceklik yang berkepanjangan, sulitnya ekonomi, dan dikuasakan kepada mereka penguasa-penguasa zalim. Makanya boleh jadi mungkin negeri kita ini, kalau seandainya kemudian yang berkuasa itu orang-orang yang zalim, maka boleh jadi penyebabnya karena kita sebagai rakyat ini belum mampu jujur dalam berdagang. Karena di sini Rasul mengatakan seperti itu kan. Kita ini berharap pemimpin kita adil, pemimpin kita baik, pemimpin kita wah gitu ya. Tapi kita pula masih mengurang-urang takaran dan timbangan. Dari sini Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mungkin merubah sebuah kaum sampai kaum itu yang merubahnya. Subhanallah, kalau kita melihat hadis ini, dosanya 1 kan, tapi azabnya 3. Dosanya cuma mengurang-urang takaran timbangan 1 saja, tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan 3 azab atas lisan Rasul. Pertama, paceklik yang berkepanjangan. Yang kedua, sulitnya ekonomi. Yang ketiga, dikuasakan penguasa zalim. Menunjukkan bahwa tatfif ini bukan perkara ringan, karena azabnya banyak di sini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara bahaya tatfif ini disebutkan oleh para ulama. Pertama, sababun lisuhtil jabbar. Tatfif ini menyebabkan datangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah akan murka kepada kita karena Allah sudah mengancam dalam Quran dan Rasul sudah mengancam dalam hadisnya. Kemudian yang kedua, akan ditimpakan berbagai macam azab yang tadi disebutkan oleh Nabi. Bisa saja paceklik yang berkepanjangan, ataupun susahnya ekonomi, ataupun dikuasakan kepada kita penguasa-penguasa zalim. Kemudian yang ketiga, tatfif ini dalil tentang bakhilnya manusia. Kenapa kemudian dia mengurang-urang takaran? Coba. Karena bakhil kan? Kalau dia tidak bakhil, dia tidak akan mengurang-urang takaran. Pasti dia akan lebihkan takaran itu sebagai sedekah sir. Sedekah yang tidak ada yang tahu kecuali pedagang dengan Allah kan? Coba kalau ada orang beli 1 kilo, antum timbang 1 kilo, antum masukkan salak 1, jeruk 1, duku 1 umpamanya. Berarti lebihnya itu penjual tidak tahu bahwa pedagang ini sedang bersedekah. Dan Nabi mengatakan shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb, bahwa sedekah yang diam-diam itu bisa memadamkan murka Allah. Tetapi kebakhilan ini menunjukkan bahwa tidak ada akhlak sudah hilang, atau bahasa yang tren sekarang, tidak ada etika. Ini yang sekarang lagi ngetren nih. Hilang etika dah. Ya, etikanya hilang sudah. Ya. Ini yang ketiga, yang keempat, menyebar penyakit kehinaan. Ya. Kita ini karena sudah jauh dari agama, akhirnya terjadi kehinaan di mana-mana. Islam mudah saja kemudian akhirnya diruntuhkan oleh musuh-musuhnya karena sudah bobrok dari dalam masalahnya. Menyebabkan kehancuran ekonomi itu karena tatfif di sini. Kenapa kemudian ekonomi kita kaum muslimin kemudian kalah dengan ekonomi pemanya Cina ataupun Barat kan gitu ya? Boleh jadi manajemen mereka baik. Sebenarnya konsep itu sudah ada dalam Islam, tapi terkadang konsep ini tidak dilakukan oleh Islam. Seperti contoh mamanya di sebuah negara bersih, kalau antum ke Singapura, kemudian habis ke Singapura ke Batam kan beda itu jauh. Sana bersih kali kan, masuk Batam kan itu. Padahal mereka negeri kafir, kita negeri Islam kan. Sebenarnya konsep kebersihan itu tidak perlu melihat negara lain. Konsep Islam sudah ada. Kalau diterapkan itu lebih bersih daripada mereka sebenarnya. Tapi itu tidak diterapkan, termasuk juga dalam ekonomi. Kebanyakan tatfif. Ya.
Kemudian juga menunjukkan hilangnya amanah. Dan ini tanda-tanda akhir zaman. Karena ketika Nabi SAW berbicara soal tanda-tanda kiamat itu, salah satunya apa? Idha'atul amanati, ketika amanah sudah tidak ada. Karena tatfif ini bagian daripada khianat. Seorang pedagang berkhianat kepada pembeli, atau sebaliknya, hilang amanah, ya. Dan tatfif ini bagian daripada dosa besar, sebagaimana perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Ini kerusakan daripada tatfif, suka mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, mengurang-urang meteran atau curang dalam berdagang. Adapun pengaruh buruknya baik atas individu ataupun masyarakat, ikhwan. Pertama, bahwa mereka akan terkena al-khusran, kerugian, baik di dunia ataupun di akhirat. Karena Allah mengatakan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 181 ketika menceritakan tentang kisah kaum Syu'aib. Ingat, kalau kita melihat sejarah para nabi, yang pertama kali melakukan curang dalam jual beli itu justru kaum Madian. Yang diutus kepada mereka Nabi Arab namanya Syu'aib alaihi salatu wassalam. Inilah kaum yang pertama kali mencontohkan curang dalam dagang. Kaum Madian namanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala bercerita ketika menceritakan tentang kisah Nabi Syu'aib, kata Allah, wa auful kaila wal mizan wa la takunu minal muhsarin. Wa auful kaila wa la takunu minal muhsirin. Wa auful kaila, sempurnakan timbangan kalian, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang merugi. Rugi dunia dan rugi akhirat. Apa yang dimaksud kerugian di sini? Hilang berkah. Hilang berkah. Ingat bahwa niat para penjual ini dengan cara curang dalam berdagang, dengan mengurang-urang takaran, timbangan dan meteran itu kan pasti cuma satu, ingin dapat keuntungan lebih. Dia kira dengan cara seperti itu bisa kaya, bisa cepat dapat keuntungannya. Akhirnya dia pun melakukan kecurangan. Hakikatnya dia rugi. Karena sebenarnya walaupun dia curang ataupun tidak curang, tetap dapatnya segitu. Kenapa demikian? Karena rizki Allah sudah diatur. Kamu mau curang, mau jujur, tetap dapat segitu. Kan sudah diatur rizki kita. Ketika kita ini di perut ibunda kita, kemudian malaikat datang mencatat rizkinya, dan dicatat rizki kita ini. Kalau sudah dicatat rizki kita, ngapain curang dalam dagang? Toh Anda curang ataupun tidak curang, tetap dapat segitu. Justru yang terjadi, walaupun secara kasat mata dapat keuntungan banyak, hakikatnya dihilangkan berkah dalam harta kita. Rugi itu di dunia, bagaimana di akhirat? Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, al-fasadu fil ardi. Orang ini telah melakukan kerusakan. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Janganlah kalian melakukan kerusakan di permukaan bumi. Jadi orang yang melakukan tatfif ini, hakikatnya dia sedang melakukan kerusakan di permukaan bumi. Karena kenapa melakukan kerusakan? Ya tadi, menimbulkan perpecahan, menimbulkan kedengkian, menimbulkan permusuhan, akhirnya kan rusak akhirnya. Pertemanan pun jadi tidak baik, ya, dan begitu seterusnya. Kemudian yang nomor 3, fuqdanul amni al-ijtimai. Hilang keamanan. Udah enggak merasa aman lagi akhirnya kan. Malas kita mau beli. Kenapa? Nggak tahu, beli sekilo dikurang-kurang, nggak aman saya di pasar ini, di pasar sana aja lah kan, itu ya. Hilang keamanan, padahal aman itu nikmat Allah terbesar, ya kawan. Keamanan itu nikmat Allah terbesar. Lebih-lebih kemudian di antara azab yang akan ditimpakannya adalah kekurangan ekonomi, susahnya cari pekerjaan. Coba, itu kata lisan Nabi kan, ditimpa paceklik berkepanjangan, ataupun syiddatil mauna, susahnya ekonomi, hilang keamanan kan. Kalau orang susah ekonomi, artinya kan kemiskinan di mana-mana. Kalau sudah kemiskinan di mana-mana, pasti banyak kejahatan di mana-mana. Kejahatan di mana-mana, ikhwan. Tetapi yang ajaib itu di dunia ini cuma ada di Palestina. Di Palestina itu walaupun mereka susah makan, susah di blokade, tidak bisa makanan, minuman masuk, obat-obatan pun tak masuk. Susah di sana. Banyak orang mulai mati kelaparan. Tapi tidak ada yang melakukan kriminal di sana. Nggak ada orang mencuri. Nggak ada. Ya. Coba kita saja kadang-kadang ya, seperti di mana itu yang terjadi gempa tanah geser itu. Ini bantuan baru datang, belum sampai di tempat, udah dirampok tuh pakainya. Kan bayangin. Itu baru bagian kecil di negeri kita itu. Ya.
Bahkan ada di sebagian tempat itu ketika terjadi bencana itu toko-toko itu dijarah betul. Ya, karena orang yang punya ada ketakutan kan, udah pergi, datanglah orang tak jelas. Nah, itulah akibat daripada susah kan, akhirnya muncul kriminal dan itu berawal ketika dicabutnya aman. Ya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, al-ibtian an rahmatillahi azza wa jalla. Dia sudah menjauhkan diri dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala itu akan diturunkan kepada siapa? Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang muhsin, yang berbuat baik. Ini sedang berbuat jahat orang ini. Curang itu kan kejahatan, kezaliman. Dicabut rahmatnya akhirnya kan. Nah, ini juga bahaya. Termasuk juga faqdul aswaq at-tasrifil alamiyah, rusak ekonomi. Ya, di mana-mana rusak ekonomi dan tercabutnya perasaan kepercayaan amanah kita itu udah nggak percaya lagi sama orang. Akhirnya suudon antar kaum muslimin, coba. Sesama kaum muslimin suudon akhirnya. Lah inilah kerusakan-kerusakan kalau sampai kemudian orang itu masuk pada tatfif. Tapi para ulama tafsir meluaskan sebenarnya. Jadi tatfif itu bukan hanya sekedar bicara soal jual beli saja. Ya, bukan soal mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, mengurang-urang meteran, curang dan dagangan. Bukan hanya sebatas itu. Ya. Tapi tatfif juga mengurang-urang hak ini juga berlaku kepada Allah, berlaku kepada ibadah, berlaku kepada muamalah yang di luar jual beli. Dan kata para ulama, sebesar-besarnya tatfif adalah ketika mengurangi hak Allah Subhanahu wa taala. Sebesar-besarnya tatfif, mengurang-urang hak itu adalah ketika kita mengurang-urang hak Allah Subhanahu wa taala, dan itu ketika kita melakukan kesyirikan. Kenapa kemudian kesyirikan ini sebesar-besarnya tatfif, mengurangi hak? Ya, Allah sudah memberikan rizki kepada kita, ikhwan. Allah sudah memberikan kehidupan kepada kita, memberikan rizki kepada kita, memberikan nikmat kepada kita, segala-galanya Allah Subhanahu wa taala kasih. Tiba-tiba kita tidak bersyukur kepada Allah, kemudian meminta pula kepada selain Allah Azza wa Jalla. Yang harusnya berharap kepada Allah diberikan harapan kepada selain Allah, yang harusnya takut kepada Allah diberikan takut kepada selain Allah, yang harusnya meminta kepada Allah diberikan pula doa itu kepada selain Allah. Ini sebesar-besarnya tatfif. Makanya di zaman Nabi SAW ada seorang wanita mengucapkan satu kalimat kepada Nabi SAW, satu kalimat saja. Apa kata wanita ini? Masya Allah wa syi'ta ya Muhammad, atas kehendak Allah dan kamu. Hanya menambahkan kalimat dan. Rasul marah dan mengatakan aja'altani lillahi nidan, kau mau jadikan aku tandingan bersama Allah? Qul masya Allah wahda, katakan atas kehendak Allah saja, jangan bawa-bawa aku, kata Rasul. Karena kalimat waw ini bahaya, walaupun satu kalimat waw dan ini bahaya, karena akan mengurangi hak Allah di sini. Ya. Ini sebesar-besar tatfif dalam Islam adalah ketika bicara tentang hak Allah, kesyirikan. Ya. Kemudian yang kedua dalam ibadah. Terkadang kalau kita ini, umpamanya Anda ini bekerja di pemerintahan, kemudian pemimpin kita datang, entah wali kota, entah bupati, entah apa kan gitu, atau mungkin dalam dunia militer, polisi, TNI dan begitu seterusnya, itu kalau datang komandannya tuh rapihnya luar biasa, tepat waktu, kalau nggak bisa dipecat atau mungkin suruh push up. Itu kan, itu kalau yang datang itu komandannya atau pemimpinnya atau wali kotanya atau gubernurnya atau menterinya, apalagi presidennya, sebagai bawahannya kita, apa enggak dreg-dreg tuh, langsung sap rapi, pakaian rapi, semua serba rapi, on time lagi. Tapi ketika kita sholat, sholat sebagian, kita sedang menghadap Allah, bukan menghadap wali kota, gubernur, presiden. Ya, terkadang kita ini mengurang-urang hak Allah kan. Ya, mulai dari pakaian kita, kadang-kadang tangan ini garuk sana, garuk sini. Kan, coba kalau begitu dilakukan kita di hadapan orang yang kita anggap mulia gitu, nggak selesa. Nah itu sudah nggak. Bagi dalam tentara, nggak boleh bergerak tuh kan. Tapi kenapa kepada Allah seperti itu? Kadang-kadang pakaian pun itu pula pakaian yang kerja itu pula untuk salat. Kadang-kadang pakai kaos oblong saja. Ini tatfif namanya, mengurang-urang hak Allah kan? Masa kepada manusia sesempurna itu penghormatannya, kepada Allah tidak sempurna? Tatfif namanya, mengurang-urang hak Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam sedekah. Ya, seseorang kemudian ingin bersedekah. Terkadang kalau kita ini mau makan, apapun yang kita inginkan, kita pasti bayar, walaupun mahal. Bawa keluarga ini malam minggu, ayo deh kita makan di mana? Di sana tuh ada kuliner bagus tuh. Bola anaknya, istrinya semua ke situ. Tengok bilnya berapa? 1,5 juta. Bayar nggak ada, kepikiran kan? Nggak ada, mana mikir itu. Bayar, puas enak. Ya,
Cocok katanya. Besoknya datang pula pengemis, susah minta makan. Iyalah, oke lah, masih dermawan dia ngasih. Kadang-kadang ngasih itu tidak sebagaimana ketika kita ini memberi makan keluarga kita. Kita jor-joran kita bisa makan, nraktir kawan kita bisa jor-joran. Ketika ada orang susah minta makan, paling tinggi ambil nasi padang 1 bungkus. Tatfif, ikhwan. Ya. Ini termasuk daripada tatfif sebenarnya. Lah dari sini ikhwan, kadang-kadang kita tidak sadar di antara kita ini masih melakukan tatfif kepada hak Allah Subhanahu wa taala dalam bab ibadah ini. Karena wailul lil mutaffifin ini meluas pembahasannya, bukan seputar jual beli saja, tidak, sampai kepada bicara hukuk, ya, hak-hak yang berkaitan dengan Allah ataupun dengan hamba-hambanya selain daripada jual beli. Termasuk juga hak-hak pekerja. Ya, seperti umpamanya kita bekerja kepada seseorang atau mungkin di PT atau di mana. Terkadang-kadang kita ini tidak berpikir, lambat datang, malas bekerja, tapi ketika gajian pengen pula sempurna sebagaimana perjanjian di awal. Ini kan tatfif namanya. Anda sudah memotong jam, Anda sudah memotong waktu, Anda tidur pula di situ, ketika gajian tak mau pula dikurangi. Itulah tatfif namanya. Masuk juga pada masalah-masalah seperti ini. Bahasa kita ini suka ngular kan itu. Pemain antum bangun rumah lah, kemudian datangkan tukang harian. Ya, kalau antum adam semangat kan gitu. Ketika tak ada yang ngular kan gitu ya. Kalau borongan sih enak, terserah dia kan itu. Tapi kalau yang harian ini kan bahaya kan gitu ya. Ya. Lah itu kadang-kadang di situ tatfif juga kan, karena mengurang-urang hak orang. Tapi kalau waktu gajian tak mau dikurangi, marah dia. Saya 5 hari kerja loh. Kan itu. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itu contoh saja tatfif dalam pekerjaan. Ataupun dalam masalah ijar, sewa menyewa, itu pun masuk juga kan, tatfif dalam sewa menyewa, bukan sama jual beli saja. Termasuk juga hak-hak yang berkaitan dengan manusia, baik dengan kawan, baik dengan ulama gitu ya. Namanya seseorang murid dengan ustadznya, maunya murid itu ustadz itu kalau bisa nggak punya salah kayak malaikat, maksudnya ada tuh. Kalau ustadz itu sempurna lah, kalau bisa nggak punya dosa kayak malaikat. Makanya kalau buat dosa sedikit, kebaikannya hilang, yang dosanya itu aja dibicarakan. Tetapi muridnya, dia menghendaki ustadznya kayak malaikat, dia pula jadi iblis gitu maksudnya. Kan gitu. Dia sendiri akhlaknya nggak pernah disorot sama ustadz. Entah dia melakukan apa di luar, mana ustadz tahu? Ya kan? Mungkin buruknya luar biasa. Makanya heran, jangan kemudian minta ustadz jadi malaikat kalau Anda jadi iblis kan gitu ya. Itu tatfif namanya. Masuk juga. Begitu juga sama kawan gitu. Kalau ditraktir enak, dia ngasih besar, kita muji-muji, sekali dia minta ditraktir tak mau pulang. Itu tatfif ya kan, masuk juga kan itu. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga hubungan suami istri. Kadang istri terlalu menuntut kepada suami, ya, sekali ada kesalahan itu pula yang kemudian dilaknatnya. Dia tidak tahu suami itu capek, lelah, letih dan begitu seterusnya. Sekali punya salah satu kesalahan yang dibicarakan, kebaikannya hilang. Itu disebut yakfurnal ashir namanya. Ketika Nabi SAW diperlihatkan neraka, rupanya kebanyakan penghuninya kaum wanita. Sahabat bertanya, apa alasannya? Maka Rasul mengatakan, bukan mereka tidak sholat, mereka puasa, mereka ibadah, tapi kesalahannya satu, yakfurnal ashir, tidak bersyukur akan kebaikan suaminya. Itu tatfif. Ya. Termasuk juga orang tua kepada anak-anak loh. Pamannya kita punya anak 5, karena senang kepada salah satunya kita kasih hadiah, yang lainnya tidak dikasih. Zalim, tatfif itu. Di zaman Rasul ada namanya Nu'man ibn Bashir. Bashir ini bapaknya Nu'man. Karena dia suka dengan Nu'man anaknya, dia kasih hadiah tuh. Tetapi kemudian istrinya nggak setuju. Kalau bisa hadiah ini disaksikan oleh Nabi. Datang dia kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, Bashir akan memberikan hadiah kepada anaknya Nu'man. Kata Rasul, apakah anaknya cuma satu si Nu'man saja? Oh tidak banyak. Oh nggak mau, saya nggak mau jadi saksi untuk kezaliman katanya. Kalau kau memberikan hadiah, berikan hadiah semuanya. Harus adil juga kan begitu. Ya tidak boleh ayah itu kemudian pilih kasih. Harus adil kepada anak-anaknya. Termasuk dalam bab waris. Berapa banyak kemudian saudara mendolimi saudaranya, paman mendolimi ponakannya, bahkan orang yang nggak dapat waris dia pula dapat, yang berhak dapat waris tak dapat pula kan begitu. Tatfif, dosa besar. Ya, jadi ini meluas kemana-mana bab tatfif ini. Ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk hak-hak yang kurang dari orang tua, tidak mengajarkan sholat anak, tidak mengajarkan baca Quran anak. Ketika kemudian anak ini durhaka, orang tuanya marah-marah. Kok ini anak harus birrul walidain loh? Nggak didik anak kok minta birrul walidain pula kan? Aneh kan gitu ya. Anak juga bisa mengatakan, ya jangan kau katakan aku durhaka kepada orang tua yang durhaka kepada anak. Karena ini ada di zaman Umar kan. Ada orang tua marah sama anaknya, dilaporkan kepada Umar. Ya Umar, hukum anak saya, dia sudah kurang ajar dan durhaka kepada aku katanya. Umar marah, hampir saja dia menghukum anaknya.
Tetapi Umar seorang hakim yang adil, datangkan anakmu. Didatangkan anaknya. Kemudian anaknya kayaknya mau ngomong, kata Umar, kalim ngomong. Ketika anaknya mengatakan, ya Amirul Mukminin, apa kewajiban ayah kepadaku, katanya. Apa kewajiban seorang ayah kepadaku? Maka Umar mengatakan, satu, ajarkan Quran. Dua, kata, pilihkan ibu yang baik, katanya. Kemudian satu, mengajarkan Quran. Dua, pilihkan ibu yang baik. Kemudian yang ketiga, ajarkan agama. Apa kata anak ini? Tiga-tiganya nggak ada, katanya. Aku tidak diajarkan agama, aku tidak diajar Quran, aku juga tidak dipilihkan ibu yang baik. Ayahku membeli seorang budak perempuan agak gila. Kemudian digauli satu malam dia hamil. Lahirlah aku. Karena dia tidak suka dengan aku, dia mencampakkan aku. Kemudian aku diberi nama Ju'lan, katanya. Ju'lan ini sejenis binatang. Itu kan kurang ajar tuh. Setelah sudah besar saya durhaka, tiba-tiba dia mengatakan akan menghukum aku dan melaporkan kepada Anda, wahai Amirul Mukminin. Umar marah dan mengatakan, pergi, kasus tutup, katanya. Nggak ada lagi, katanya. Ya, sebelum anakmu durhaka kepadamu, katanya, engkau yang lebih durhaka dulu kepada anak. Itu tatfif, karena ini kan tatfif, ya kan? Nggak boleh juga gitu. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita cerita tentang tatfif ini kemana-mana. Ya. Termasuk juga kadang-kadang kita ini tidak adil. Umpamanya ada di satu instansi, yayasan, masjid atau yang lain. Ada rapat imam dengan pengurus umpamanya. Imam ini hafal Quran. Dia tahu fikih, dia tahu hadis, kan gitu. Rapat ada musinin di situ. Yang didengar musininnya. Imamnya tadi dengar. Kan itu. Alasannya apa? Pak Imam bisa diganti, musinin tak susah cari, katanya. Ini lingkungan agama, namanya masjid, yayasan, pesantren, coba bayangkan. Ya, kadang-kadang apa? Orang yang nggak ada berkompeten dalam agama, dia pula yang didengar suaranya. Sementara orang-orang yang jelas-jelas punya agama di situ, ditendang dia. Tatfif, ikhwan. Dan tatfif ini terlalu dosa besar. Ya. Atau mamanya, antum punya anak gadis. Ada dua orang melamar. Satu hafal Quran, satu pula tak hafal Quran tapi pula miliarder. Ya. Kira-kira milih mana? Yang satu ganteng, dokter, gajinya 20 juta, rumahnya di Sukajadi, mobilnya bagus. Satu pula lulusan Jabal Uhud, tinggal di Ruli, hafal Quran, hafal hadis arba'in. Kira-kira tuh milih mana? Pak dokter lah Ustaz, katanya. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuh, kata Rasul. Apabila datang anak, melamar anak kita, bagus agamanya, bagus akhlaknya, nikahkan dengan dia. Kalau tidak, rusak anak kita. Karena bukan hanya mencarikan jodoh anak kita kemudian selesai tanpa kemudian memikir agama dia, tidak. Ketika kita mati, kita butuh doa dia. Loh, kalau anak kita serahkan sama ahli dunia, ketika kita mati, kira-kira peduli dengan kita? Nggak peduli. Bukan hanya dia tidak peduli, cucunya pun tidak peduli. Tapi kalau kita nikahkan dengan yang tahu agama, dia peduli dengan kita setelah kematiannya, anak cucunya pun peduli kepada kakeknya. Jadi jangan berpikir soal dunia saja. Kehidupan kita itu ada setelah dunia. Saya bukan promosi Lulusan Jabal Uhud ya. Tetapi di sini maksudnya kita bicara masalah tatfif. Kadang-kadang kita tidak adil di sini. Ya. Jadi memang tatfif ini larinya kemana-mana. Makanya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wailun lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang tatfif ini. Alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia menjadi penakar, penjual, dikurang-kurang. Kalau dia pembeli pula, dia mau nambah. Kadang-kadang tradisi di masyarakat ini ada kan, yang belum beli sudah nyicipi. Kan ada tuh. Ada duku banyak, langsung dia ke penjual duku, langsung main ambil. Beli sekilo, katanya. Padahal itu sekilo dengan satu yang dia makan tuh. Yang satu itu belum dibayar itu. Yang sekilo sudah dibayar, tatfif. Kadang-kadang nggak boleh kita ini main comot-comot kayak gitu. Kecuali kalau memang ada promosi dari penjual, mungkin udah salaknya udah dibongkar, duriannya sudah dibongkar, cicipi, itu asas kerelaan namanya. Ya, mungkin kalau penjual ini kemudian betul-betul pembelinya membeli, mungkin tidak dipedulikan satu tuh. Tapi kalau seandainya kemudian sudah tidak beli, mencaci maki lagi, itu yang masalah. Ini apa ini, katanya? Nggak jadi asam. Nah ini kan udah diambil, dimakan, dicaci maki, apa kurang aja? Aduh, sakitnya di sini tuh penjual tuh. Nah, ini hal-hal yang seperti ini kan terjadi di masyarakat. Ya tadi saya katakan tadi, karena tidak ada etika tadi. Nah, itu hilang etika, hilang akhlak. Ya, kalau akhlak seperti hilang, gimana coba negara kita ini? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah di antara tafsir singkat dari surah Al-Mutaffifin. Insyaallah kita lanjutkan nanti di Taman Raya. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.